Santapan Harian Selasa, 2 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman-Mu dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan ini. Di dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 12 ayat 16-20. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud, selain dari suku Yehuda saja. Sahabat Santapan Harian, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Demikian bunyi peribahasa yang berarti orang yang ditimpa masalah secara berturut-turut. Belum lepas dari masalah yang satu, masalah yang lain sudah datang menyusul. Sebagai putra raja, Rehabeam tentu mendapat pendidikan khusus. Pendidikan yang diprioritaskan supaya kelak ketika menjadi raja, ia miliki pengetahuan dan kepribadian yang terbaik. Namun sayangnya saat ia memerintah, rakyat sedang diperhadapkan pada krisis. Bukannya mengurangi beban rakyat, Rehabeam justru menambah beban penderitaan mereka dengan kewajiban pajak yang lebih besar. Rupanya Rehabeam memilih nasihat teman sebayanya. Pemimpin yang baik menggunakan tangan besi, yaitu memerintah rakyat dengan keras. Padahal sebelumnya ia sudah mendapat nasihat dari para tua-tua supaya memenuhi permintaan Yerobeam menurunkan beban pajak. Cara itu dimaksudkan untuk mengambil hati rakyat Israel seluruhnya. Dampak keputusan menaikkan pajak lebih tinggi dari sebelumnya sudah dapat ditebak. Rakyat memberontak dan memilih untuk melepaskan diri dari kekuasaan dan pemerintahan Rehabeam.
Hampir saja terjadi perang saudara bila Tuhan tidak ikut campur tangan melalui firman-Nya kepada Semaya, seorang abdi Allah. Perpecahan yang terjadi atas bangsa Israel telah menjadi ketetapan Allah, juga akibat dari keputusan Rehabeam. Terlepas dari pecahnya Israel sebagai ketetapan Allah, seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki kepekaan dan empati atas mereka yang dipimpinnya. Ia harus peka dan membuka hati terhadap pimpinan Roh Kudus, mau mendengarkan dan menimbang perkara dengan baik agar setiap keputusan mendatangkan kesejahteraan bersama. Tuhan Yesus mengajarkan pola kepemimpinan yang menghamba. Kepemimpinan yang berbeda dari cara dunia yang cenderung memakai kekerasan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah seorang yang memiliki hati hamba yang mau melayani. Mari kita berdoa. Dalam pertulutan kami saat ini, kami berdoa untuk semua yang berkuasa, untuk setiap pemimpin negara kami, agar Engkau yang akan mengelilingi mereka dengan nasihat yang bijaksana, agar mereka rendah hati, sabar, dan penuh kasih melalui tindakan dan kata-kata mereka. Di dalam cinta-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.